Hai, saya Rifat Hairunisa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan resume mata kuliah Sejarah Intelektual dan Politik. Saya meresum buku Sejarah Intelektual dari Dr. Andes Leo Agung S. Bukunya seperti ini ya guys. Di buku ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab kedua, feudalisme dan ideologi tradisional. Dan yang ketiga, perkembangan pemikiran modern. Yang keempat, ideologi modern. Dan yang bab kelima, perkembangan ideologi modern. Yang keenam, peradaban barat dan timur. Yang ketujuh, perkembangan iptek dan pengaruhnya. Dan yang kedelapan adalah mutu. Oke, di bab pertama ini membahas tentang munculnya sejarah intelektual. Di Perancis pada abad pertengahan ke-20 mengungkapkan suatu dimensi yang sebenarnya telah disinggung dalam berbagai subdisiplin sejarah. Sejarah politik fokus dipusatkan pada proses politik, interaksi antara aktor-aktor, konflik, perang, dan sebagainya. Buku Far in the Mind of Man karya Billington berisi mengembalikan dahsyatnya revolusi kepada semangat ideologi atau nilai-nilai yang memberi inspirasi yang membentuk pada sikap yang radikal terhadap suatu ide. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, ide yang mempengaruhi kehidupan manusia, bangsa, dan negara dari zaman dulu hingga sekarang. Tujuannya ingin memperoleh gambaran dan wawasan luas yang bersifat intelektual. Sejarah intelektual dalam bahasa Sartono Kartodirja adalah mencoba mengungkapkan latar belakang sosial kultural pada pemikiran, mengeksplorasikan faktor-faktor sosial kultural yang mempengaruhinya. Aspek yang paling menarik ialah dialek yang terjadi antara ideologi dan penghayatan oleh penganutnya. Kemudian, Kunto Wijoyo pada tahun 2003 mengatakan bahwa secara intelektual mulai dan teks pada mulanya adalah teks yang dengan ditebalkan oleh Kartowijoyo sendiri. Ia telah membatasi diri hanya pada pemikiran perorangan dan pemikiran teoritis tapi juga praktis. Kemudian yang B, ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dari kata eideos artinya gagasan dan logos berarti ilmu. Ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Arti luasnya, ideologi adalah pedoman yang dipakai sejumlah kelompok dengan sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Ideologi diciptakan oleh Destis de Trachy pada akhir abad ke-18 mendeskripsikan sains tentang ide. Tujuan utamanya untuk menawarkan perubahan proses pemikiran normatif. Kemudian, pengertian ideologi. Ideologi adalah sistem kepercayaan masyarakat yang membahas bagaimana seharusnya political work berlangsung. Sargent pada tahun 1984 mengatakan bahwa ideologi adalah suatu keyakinan yang terima sebagai fakta oleh sekelompok tertentu. Karl Marx, ideologi adalah pandangan hidup berkembang berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem ide atau gagasan secara normatif memberikan landasan dan pedoman langkah tingkah laku seseorang. Kemudian ideologi merupakan semangat tata nilai yang tersusun secara sistematis, bulat dan utuh. Ideologi mengandung asumsi, kaidah organisasi. Asumsi yang dimaksud adalah pandangan yang dianggap baik, yang didukung, dianut, dan dijunjung tinggi. Kemudian kaidah ini rincian dari asumsi yang menjadi pegangan. Kemudian organisasi yang dimaksud ialah rincian nilai dari ke dalam tindakan menyangkut kebersamaan tindakan. Yang kedua, fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai dasar dan kerangka kehidupan berbangsa. Yang kedua, sebagai memberi arah dan tujuan bagi pengharapan. Dan yang ketiga, pengikat suatu bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang D menjadi sumber inspirasi yang mampu menyemangati masyarakat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, bekal untuk menentukan jati diri suatu bangsa. Yang ketiga, dimensi ideologi. Yang pertama, dimensi realita. Mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang kandung dalamnya dirinya bersumber dari nilai real yang hidup
dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealis memiliki ciri yang tahan uji. Suatu bangsa dapat mengetahui kemana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas dapat dimiliki oleh ideologi yang terbuka karena dapat menyesuaikan diri, beradaptasi, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, aspek-aspek negatif ideologi. Yang pertama, untuk merongrong pemerintah dan mengubah keadaan secara radikal. Kemudian yang kedua, ideologi sering memperbudak ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ideologi untuk mempertahankan kepentingan secara sepihak. Contohnya komunis. Kemudian bab kedua membahas tentang feodalisme dan ideologi tradisional. Feodalisme dalam kamus Ora Marcin adalah suatu tingkatan yang lebih maju dari perkembangan masyarakat Buddha. Feodalisme dalam ensiklopedi Barat adalah suatu sistem politik dan militer merupakan dasar bagi pemerintahan lokal, keadilan dan perbuatan undang-undang, pembentukan angkatan perang, dan seluruh kekuatan eksekutif. Feudalisme berasal dari kata feudum atau fief artinya barang yang dipinjamkan dan biasanya berupa tanah yang berasal dari raja. Kemudian, yang pertama, aturan pokok sistem feodal. Raja dianggap sebagai tuan tanah besar atau overlord. Raja meminjamkan tanah tersebut pada penyewa tanah dan menjadi vasalnya. Para vasal sebagai imbalan penyediaan segala keperluan bagi para raja seperti upeti, uang, dan tentara pelayanan-pelayanan lainnya. Ia juga berlutut dan menyatakan sumpah kesetiaan kepada raja dan sebaliknya. Para vasal itu membagikan tanah kepada fief-fief lebih kecil dan meminjamkan lagi kepada para sub-vasal tersebut. Feodalisme di Eropa muncul sejak Karl Martel pada abad ke-7 dan ke-8, memberikan tanah kepada bangsawan menahan serangan orang Islam atau bangsa Moor pada 732 Masehi. Yang kedua, Manor. Periode abad tengah, antara abad ke-5 sampai ke-15, Eropa berwujud desa dan sebagian penduduknya hidup di desa. Manor adalah unit masyarakat petani yang terkecil. Satuan wilayah kekuasaan dan kepunyaan seorang bangsawan. Tingkatan-tingkatan petani yang pertama tingkatan merdeka, kemudian filin dan self-filin. Adalah petani merdeka yang tidak boleh meninggalkan manor yang memiliki utang ke lord. Kemudian, penghuni manor dapat menyediakan sendiri kebutuhan makanan. Setiap kompleks manor terdapat sebuah rumah yang ditepati oleh lord atau para pegawainya. Yang ketiga, lord. Penguasa manor adalah lord. Tugas utama seorang lord adalah memberikan perlindungan kepada orang-orangnya. Jika tugasnya gagal, ia akan kehilangan pengikut dan tanahnya. Jika mengikut sedikit, maka harus meminta bantuan kepada sesama lord. Salah satunya membuat agar tempat tinggalnya dapat dipakai sebagai tempat untuk bertahan disebut manor house atau kastil. Untuk mengetahui keadaan daerah, daerah yang sering melakukan peperangan seperti Skotlandia dan Italia. Kemudian anggaran untuk membiayai tentara diperoleh dari hasil tanah milik Lord sendiri yang disebut Demesne Land. Seorang petani diwajibkan memberikan bantuan kepada Lord, misalnya menyediakan uang tebusan kepada Lord tertawan dalam peperangan. Kemudian, menyokong biaya perkawinan putri Lord, menyokong biaya untuk upacara putri Lord, dan yang terakhir kerja untuk Lord dalam waktu tertentu. Kemudian yang B, ideologi tradisional. Ideologi tradisional mirip dengan sistem yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Surakarta. Sistem ini menciptakan hubungan antara tuan tanah dan petani, bersifat hierarki. Petani sangat bergantung pada tuan tanah. Seorang pemimpin harus memiliki kualitas sebagai pelindung. Pola kepemimpinan ini dari ajaran Ki Hajar Dewantara, pendiri perguruan Taman Siswa. Bentuk kepemimpinan politis yang paternalistik, otoriter sesuai dengan cara yang dialami oleh kebanyakan orang Jawa. Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional sangat hierarki dengan kekuasaan terpusat pada golongan elit seperti raja bangsawan atau aristokrasi. Posisi kepemimpinan lebih ditentukan oleh kelahiran dan status sosial seseorang daripada kemampuan atau prestasi. Terdapat pemisahan antara elit penguasaan dan rakyat biasa.
Elit menikmati berbagai privilege dan kekuasaan sementara rakyat berada pada posisi yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, prinsip kekuasaan raja. Prinsip kekuasaan raja yang banyak kita jumpai adalah sistem tribalisme, patrimonialisme, dan despotisme. Prinsip kekuasaan raja memiliki suatu unsur dari prinsip kerajaan yang berakar pada tradisi kuno, wahyu atau pulung, segumpal sinar yang turun. Kemudian yang ketiga, konsep kepemimpinan Jawa. Wayang kulit di Jawa bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga mengandung nilai-nilai luhur dan pesan moral. Petunjuk wayang seringkali disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, bahkan digunakan untuk menyindir atau mengkritik para pemimpin. Salah satu contoh wayang paling populer adalah Semar. Semar digambarkan sebagai pemimpin yang ideal, memiliki sifat rendah hati, suka menolong, dan bijaksana. Mengenai figur Semar, yang pertama, tokoh Semar memiliki peran yang sangat penting dalam pewayangan Jawa. Sebagai tokoh sentral, Semar juga menjadi simbol nilai-nilai luhur seperti kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Semar Badranaya, tokoh punakawan yang beranggotakan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Mitos-mitos asal-usul Semar. Semar berasal dari telur yang dikeluarkan oleh Dewi Rekawati. Telur tersebut merutas menjadi tiga makhluk. Yang pertama, Teja Mantri, kemudian Ismaya atau Semar, dan Manikmaya. Terjadi perselisihan antara tiga makhluk sehingga akhirnya Manikmaya menjadi penguasa kayangan sementara Teja Mantri atau Togok dan Ismaya Semar ditugaskan ke bumi. Yang C. Penggambaran tokoh Semar. Semar digambarkan sebagai tokoh yang bijaksana, penyabar, dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Fisik Semar digambarkan unik dan dengan bentuk tubuh yang besar, gemuk, dan bundar. Semar memiliki simbol-simbol tertentu seperti rambut kuncung, tangan kanan ke atas, dan tangan kiri ke belakang yang memiliki makna filosofis. Yang keempat, konsep kepemimpinan ideal ala Semar. Yang pertama, Manunggal Kawula Gusti atau kesatuan hamba raja. Hubungannya dengan Arjuna, Semar juga abdi atau pelayan. Bantuan yang diberikan Semar berupa ajaran, figur, punakawan. Semar dijadikan sebagai figur pemimpin yang sejati dalam kehidupan. Punakawan adalah simbol pola terstruktur dari pembantu pemimpin. Semar dianggap sebagai representasi kepemimpinan ideal karena mampu menyatukan kepentingan pribadi dan bersama. Yang kedua, Hasta Barata, artinya 8 macam kebijakan yang diberikan oleh Rama kepada Wibisana saat akan diangkat menjadi raja kerajaan Alengka. Yang pertama, Dewa Indra atau pengasih, penyayang, dan cinta kepada seni keindahan. Yang kedua, Dewa Surya, sifat Batara Surya sangat baik budi pekertinya. Yang ketiga, Dewa Banyu, selalu berusaha mengintai jalan pikiran orang. Yang keempat, Dewa Kuera. Yang kelima, Dewa Haruna. Yang keenam, Dewa Chandra. Yang ketujuh, Dewa Brahma. Yang kedelapan, Dewa Yana. Selanjutnya, konsep kekuasaan Jawa. Yang pertama, konsep keagungan binataraan, bersifat absolut dan menganut sistem patrimonial. Absolut artinya bersifat mutlak tanpa batas, meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta benda maupun jiwa manusia. Kekuasaan yang besar dan kewajiban yang seimbang merupakan isi dari Agung Binantara. Yang kedua, ideologi pemimpin Jawa. Pegangan seorang pemimpin Jawa sebagai berikut. Yang pertama, harus menyingkirkan cengil, mudah emosi, iri hati, benci kepada orang lain. Yang kedua, harus yakin dan patuh kepada hatinya sendiri. Dan yang ketiga, selalu bertindak dengan hati-hati, tidak terburu-buru. Yang keempat, harus taat kepada nasihat guru. Dan yang terakhir, harus mengasihi kepada sesama. Pada umumnya, sifat-sifat pemimpin Jawa merujuk pada hal sama. Disimpulkan bahwa ideologi pemimpin Jawa yang baik harus menjadi sumber 3K. Yang pertama, kesenangan, kemudian kesugihan, dan ketentraman bagi rakyatnya. Ketiga hal tersebut akan terwujud apabila seorang raja mematuhi beberapa pegangan. Yang bab ketiga, perkembangan pemikiran modern. Yang pertama, pemikiran John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. John Locke adalah seorang
seorang filsuf Inggris yang ide-idenya menjadi pondasi bagi filsafat liberal modern. John Locke Locke meyakini bahwa setiap manusia memiliki hak alam yang melekat, yakni hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang bersifat universal. Ide-ide John Locke tentang hak alam, yaitu hak untuk hidup, merdeka, menjadi inspirasi bagi koloni Amerika Serikat untuk melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, prinsip Locke tentang hak alam diadopsi sebagai dasar pembenaran untuk memisahkan diri dari Inggris. Setelah merdeka, Amerika Serikat membentuk sistem pemerintahan federal dengan pembagian kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai bagian dari konstitusi Amerika Serikat juga mengadopsi Bill of Rights. Yang kedua, pemikiran Montesquieu pada 1689 sampai 1755. Montesquieu adalah seorang filsuf politikal asal Prancis yang terkenal dengan karyanya The Spirit of Laws. Dalam karya ini membahas berbagai bentuk pemerintahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Salah satu konsep penting yang ia kemukakan adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan adalah konsep di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga. Yang pertama, legislatif, yang bertugas untuk membuat undang-undang, dan yang kedua, eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga, yudikatif, mengadili perkara. Tujuan pemisahan kekuasaan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak dan menjaga keseimbangan dalam pemerintah. Kemudian konsep pemisahan kekuasaan yang ditemukan oleh Montesquieu sangat berpengaruh terhadap pembentukan sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Yang ketiga, pemikiran Voltaire pada 1694 sampai 1778. Yang pertama, Francois Marie Arot lahir 1694 di Prancis, Paris. Belajar dari perguruan Jesuit Loiske Gerald dan sempat mempelajari hukum. Sejak muda, Voltaire dikenal cerdas dan humoris. Kemudian pemikirannya, pengasuhan Voltaire di Inggris menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ia belajar bahasa Inggris, mengenal karya-karya besar seperti Shakespeare, dan terpengaruh oleh pemikiran John Locke. Kemudian pengalaman di Inggris membentuk pemikiran Volk kagum pada sistem politik Inggris yang demokratis. Ia berhasil menghasilkan banyak karya termasuk Latte on the English. Karya ini sangat berpengaruh ide-ide tentang kebebasan. Voltaire menjadi penulis produktif, karya-karyanya beragam dari sejak hingga tulisan filosofis. Kemudian pengaruh pemikiran Voltaire. Voltaire mendukung kuat kebebasan berbicara, toleransi, dan pemisahan kekuasaan, mengkritik sistem monarki absolut di Prancis dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis. Kemudian yang keempat, Jean-Jacques Rousseau pada 1712 sampai 1778. Lahir di Benewa, Swiss pada 28 Juni 1712, ibunya meninggal sudah melahirkannya. Umur 10 tahun, ayahnya diusir dan meninggalkan Benewa. Kemudian ia meninggalkan Benewa tahun 1728. Pada saat itu umurnya masih 16 tahun. Kemudian pemikirannya menentang mendirikan teater di Genewa. Jika Voltaire melihat peradaban sebagai kemajuan, Rousseau justru skeptis terhadap peradaban modern. Ia berpendapat bahwa peradaban telah merusak kemurnian manusia. Rousseau percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, namun menjadi jahat karena pengaruh masyarakat. Voltaire cenderung lebih rasional dan melihat manusia sebagai produk dari lingkungannya. Kemudian, kontrak sosial reelse manusia pada awalnya hidup dalam keadaan alamnya yang bebas, namun rentan terhadap konflik atau bebas tanpa aturan. Karena setiap individu mengejar kepentingannya sendiri untuk mengatasi konflik, manusia membuat perjanjian sosial. Dalam perjanjian ini, individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara. Kemudian, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat.
Dewasa menekankan kedaulatan rakyat dan hak-hak individu. Bab keempat membahas tentang ideologi modern. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme adalah paham yang menekankan kebebasan individu dalam segala kehidupan. Liberalisme menempatkan individu sebagai titik sentral dalam masyarakat dan negara. Liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut yang membatasi keberadaan individu. Magna Carta tahun 1215 di Inggris merupakan salah satu contoh awal dari perjuangan kebebasan individu. Piagam ini membatasi kekuasaan raja dan memberikan kepada rakyat. Dua peristiwa yang menjadi dasar lahirnya liberalisme yang pertama Declaration of Independence, di mana pada abad ke-13 Amerika Serikat menyatakan semua orang diciptakan sama dan memiliki hak alamiah yang tidak dapat dicabut seperti hak hidup. Yang kedua, buku Wealth of Nations karya Adam Smith membahas sistem ekonomi pasar bebas dan menjadi dasar bagi pemikiran liberal dalam bidang sosial. Paham liberalisme menyebar luas di Eropa, khususnya di Prancis. Kaum berjuis menginginkan kebebasan ekonomi dan politik menjadi pendukung utama. Revolusi Prancis tahun 1789, contoh nyata liberalisme disebarkan ke seluruh Eropa. Jadi revolusi Prancis sebenarnya revolusinya golongan berjuis yang menuntut kebebasan dan kemerdekaan, kemudian disebut dengan golongan liberal. Kemudian praktik kehidupan liberal dalam bidang politik. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Kemudian dalam bidang ekonomi menghendaki adanya sistem ekonomi bebas. Kemudian yang ketiga, bidang agama. Bebas untuk memilih agama yang disukai. Ekonomi liberal. Ciri-cirinya sumber produksi memilih milik masyarakat individu. Yang kedua, kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar, pemerintah tidak ikut campur tangan, barang produksinya dihasilkan bermutu tinggi. Kemudian keuntungannya menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat karena tidak perlu lagi menunggu perintah. Persaingan semangat untuk maju dan menghasilkan barang bermutu tinggi. Kemudian kelemahannya, persaingan yang tidak sehat ketika birokratnya korup. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan sebaliknya, yang miskin semakin miskin. Terjadi monopoli masyarakat. Yang kelima, penerapan ekonomi liberal. Yang pertama, Amerika, negara yang menganut paham liberal di benua Amerika. Yang pertama, Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Cuba, Kolombia, dan Peru. Yang kedua, Amerika Serikat. Disebut liberalisme modern atau liberalisme baru. Liberalisme Amerika Serikat mulai bangkit pada awal abad ke-20. Presiden Franklin Roosevelt seorang yang berpaham liberal. Kemudian, di Eropa, pada saat itu Eropa belum mengenal liberalisme yang dianut Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun baru menyadari liberalisme yang dianut Amerika Serikat, liberalisme di Eropa mempunyai tradisi yang kuat, cenderung menyebut mereka sendiri sebagai radikal sentris yang demokratik. Kemudian yang keempat, Asia. Negara yang menganut antara lain India, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Taiwan, dan mulai paham Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Kemudian Kepulauan Oseania, Australia, dan Selandia Baru. Yang terakhir Afrika, Mesir, Senegal, Afrika Selatan, Aljazair. Yang B, kapitalisme. Konsep peradaban kapitalisme tidak hanya suatu sistem ekonomi, tetapi juga cara hidup yang berkembang di Inggris pada abad ke-18, kemudian ke Eropa dan Amerika, akhirnya ke seluruh dunia. Kapitalisme adalah cara mengadakan produksi dengan cara mengadakan laba. Ciri-cirinya pemilikan perorangan, kemudian perekonomian pasar, persaingan atau competition, yang terakhir keuntungan atau profit. Sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang. Sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang melaksanakan kegiatan ekonomi, tapi dengan campur tangan pemerintah. Kemudian komunisme. Komunisme adalah sistem perekonomian yang menempatkan peran pemerintah sebagai mengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Sejarah perkembangan kapitalisme.
Muncul, baru berkembang sejak abad ke-16 sudah terdapat di zaman kuno dan berkembangnya terjadi akhir abad pertengahan. Perubahan dalam perdagangan, industri, dan pertanian pada abad pertengahan akhirnya mengubah menjadi tipe masyarakat ekonomis yang baru. Flanders abad ke-13 dan Florence abad ke-14 menjelaskan kondisi-kondisi hakiki bagi perkembangan kapitalisme di Inggris. Yang industri sandang di Inggris muncul di daerah pedesaan, meskipun menghadapi banyak problem dan kesulitan di Inggris. Tumbuh pesat selama abad ke-16, ke-17, dan ke-18. Reformasi Protestan abad ke-16 dan 17 disertai perubahan ekonomi yang mengakibatkan perkembangan kapitalisme di Eropa Barat, khususnya Belanda dan Inggris. Politik merkantilisme mendorong lahirnya imperialisme kuno, yakni suatu ambisi untuk mencari daerah yang jajahan untuk menguasai perdagangan secara monopoli untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam bentuk logam mulia. Kemudian kapitalisme klasik terjadi pada 1750 sampai 1914. Mulai abad ke-18, yang Inggris berfokus membangun kapitalis dari perdagangan ke industri. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, para kritisi mengembangkan ke teori imperialisme ekonomi. Menurut doktrin ini, persaingan perusahaan kapitalis cenderung membuat semua tersisih. Mereka menyerbu pasar asing dan menolak barang asing dari pasar mereka melalui tarif protektif. Teori imperialisme agaknya tidak bisa ditolak atau dibuktikan secara pasti. Kemudian fase lanjut terjadi pada 1914. Periode sejak 1914 menyaksikan adanya pengembalian minat publik kepada kapitalisme. Eropa Barat sebagai suatu kesatuan surut, sementara di Eropa Timur mulai melemah. Revolusi Rusia yang sebagai akibat perang tidak hanya membongkar sarana produksi wilayah, tetapi juga membongkar struktur kelas. Macam dan taraf perkembangan kapitalisme. Kapitalisme dibedakan menjadi dua, yaitu tua dan modern. Kapitalisme tua sepenuhnya persaingan bebas, sedangkan kapitalisme modern terdapat monopoli dagang serta ekspor modal. Sejak abad pertengahan, kapitalisme mulai berkembang di Italia Utara, di Flanders dan Florence. Kapitalisme awal taraf pertama disebut kapitalisme dagang yang mengalami perkembangan pesat pada abad ke-16 dan 17. Setelah revolusi industri, kapitalisme dagang meningkatkan kepada taraf kedua, yakni kapitalisme industri. Muncul ketika industri yang telah dimekanisasi lebih menguntungkan bagi penanam modal. Kapitalisme taraf ketiga, yakni kapitalisme keuangan. Imperialisme dan kolonialisme. Pengertian imperialisme berasal dari kata imperium, berarti memerintah, kemudian berubah menjadi hak memerintah, sehingga imperialisme adalah setiap usaha atau tindakan untuk menguasai daerah lain atau bangsa lain. Kemudian macam-macam imperialisme. Yang pertama, imperium dibagi menjadi dua, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern, adanya industri. Kemudian motivasi, bentuk, tujuan, dan sasaran imperialisme. Motivasi utamanya yakni perjuangan untuk memperoleh daerah strategis, keinginan membangun imperium ekonomi demi kesejahteraan dan dari bangsa. Kemudian pengharapan untuk memperoleh daerah baru agar dapat memindahkan sebagian penduduk. Yang B, bentuk imperialisme. Yang pertama, imperialisme politik, militer, kebudayaan, dan ekonomi. Tujuan Tujuan dan sasaran imperialisme untuk memperoleh daerah yang seluas-luasnya dan sasarannya negara dan bangsa yang belum berkembang. Sejarah perkembangan imperialisme pada bangsa Mesir, Syria, dan Babilonia adalah hasil penaklukan bangsa sekitarnya. Lahirnya Imperium Romawi setelah Kartago dan Yunani berantakan pada abad ke-8 dan 9, bangsa Arab menaklukkan Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Barat. Abad ke-13 dan ke-14, bangsa Mongol berhasil menguasai dunia, bahkan
mengancam Eropa Barat. Kemudian imperialisme abad ke-19. Ekspansi perdagangan berkembang sejak intensif periode antara 1880 sampai 1914 merupakan ciri khas ekspansi imperialisme modern. Kemudian, imperialisme Amerika tahun 1867, Amerika Serikat membeli Alaska dari Rusia. Pada tahun 1896, kapal tempur Amerika Serikat meledak di Havana atau Kuba merupakan penjajahan Spanyol. Amerika Serikat menang dan mendapatkan Kuba dan Pulau Puerto Rico di Laut Karibia. Amerika Serikat memperoleh kemenangan dan mendapatkan Filipina juga menduduki Hawaii. Imperialisme sesudah Perang Dunia Pertama. Yang pertama, imperialisme Italia, Jepang, dan Jerman. Imperialisme sesudah Perang Dunia Kedua. Banyak negara-negara Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan baik jalan damai maupun kekerasan. Yang kemudian pengertian kolonialisme. Kolonialisme berarti orang atau masyarakat yang bermukim di daerah baru. Kolonialisme adalah suatu rangkaian daya upaya suatu negara untuk menaklukkan bangsa lain. Menurut Cahyo Budi Utomo pada tahun 1995, bidang dari kolonialisme meliputi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang terakhir, akibat kolonialisme. Menurut Kartodirjo pada tahun 1999, akibat kolonialisme adalah munculnya kaum elit baru terjadi karena mereka mengalami mobilitas vertikal lewat pendidikan dan profesi yang baru. Masyarakat kolonial dibagi menjadi dua, yakni bangsa penjajah dan terjajah. Terjajah, contohnya bangsa penjajah itu Belanda dan yang terjajah itu Indonesia. Kemudian bab 5 itu membahas tentang perkembangan ideologi modern. Yang pertama membahas nasionalisme, berasal dari kata nation Inggris dan Nazi Belanda yang berarti bangsa. Joseph Ernest Renan pada tahun 1823 sampai 1892 menganut aliran nasionalisme mengemukakan bahwa munculnya suatu bangsa karena adanya kehendak untuk bersatu. Kons pada 1986, nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme pertama kali muncul di Eropa abad ke-18 yang diikuti terbentuknya negara-negara nasional berkebangsaan yang dibentuk. Paham nasionalisme lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dan dengan negara kebangsaan. Kemudian akan nasionalisme. Akar nasionalisme bangsa-bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor objektif tertentu, membuat berbeda dari bangsa-bangsa lain, misalnya perasaan turunan, bahasa, daerah, dan adat istiadat. Kemudian lahirnya nasionalisme. Nasionalisme Eropa melanjutkan kolonialisme, yakni nafsu untuk mencari tanah jajahan sebanyak mungkin. Kemudian lahirnya nasionalisme Asia Afrika mencerminkan aliran yang mencerminkan bangsanya bangsa Asia Afrika, reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Sebab timbulnya nasionalisme Asia Afrika. Yang pertama, kenangan kejayaan masa lampau, adanya penderitaan akibat imperialisme dan kolonialisme. Kemudian, kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, timbulnya golongan terpelajar, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Aspek dan tujuan nasionalisme Asia Afrika. Dalam aspek politik, bertujuan untuk mengusir imperialisme guna mendapatkan kemerdekaan. Kemudian aspek sosial ekonomi menghentikan eksploitasi ekonomi asing untuk membangun masyarakat bebas kesengsaraan. Kemudian aspek budaya bertujuan untuk menggali dan menghidupkan kembali budaya nenek moyang. Nasionalisme Indonesia secara resmi lahir permulaan abad ke-20. Kemudian kolonialisme modern yang diterapkan VOC dan Belanda di Indonesia ada 3 unsur penting. Yang pertama, politik dominasi, kemudian eksploitasi ekonomi, yang ketiga, penetrasi budaya.
Yang selanjutnya, kepribadian nasional terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut. Kebudayaan nasional, identitas nasional, etos bangsa, dan nasionalisme. Bentuk-bentuk integratif diwujudkan lewat unsur-unsur pluralisme berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kepribadian bangsa yang dipengaruhi oleh etos kerja bangsa, yaitu totalitas membentuk pola gaya hidup bangsa. Kemudian demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Prinsip trias politika yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif negara demokrasi memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu. James Jacques Rousseau, salah satu pencetus ide demokrasi modern, dalam bukunya Du Kontrak Sosial menyatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan merdeka. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi contoh penerapan prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut seperti hak hidup dan kebebasan. Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia pernah mengalami beberapa masa demokrasi, salah satunya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi era reformasi. Kemudian sosialisme muncul pada abad ke-17 dan dipakai pada tahun 1827. Ide sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi sosial ekonomi yang tidak adil di era industrialisme. Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, salah satu pelopor ide Karl Marx bersama Frederick Engels menulis Manifesto Komunis yang menjadi landasan bagi gerakan komunis. Mereka mengkritik kapitalisme dan mengusulkan sistem ekonomi baru. Meskipun sering disamakan, sosialisme dan komunisme memiliki perbedaan. Pada awal abad ke-20 terjadi pemecahan dalam gerakan sosialis. Partai-partai sosialis moderat dan partai-partai komunis muncul. Contohnya di Rusia terjadi perpecahan antara Bolshevik dan Menshevik. Kemudian sosialis menurut Teguh Meirudi pada tahun 1993 adalah paham yang beranggapan bahwa kepentingan bersama harus diutamakan dibanding kepentingan individu. Sosialisme bukanlah ideologi baru. Protes terhadap ketidakadilan sosial telah ada sejak peradaban Romawi. Artinya, pemikiran sosialis sudah tumbuh sejak lama. Istilah sosialisme baru muncul pada abad ke-9 atau pada tahun 1827 oleh Robert Owen. Unsur-unsur pemikiran dan kebijakan sosialisme. Yang pertama, agama. Pada abad ke-19, Inggris merupakan bangsa terdiri dari para pembaca kitab suci. Kemudian yang kedua, idealisme etis dan estetis. Kemudian empirisme Fabian didirikan pada tahun 1885. Dan yang terakhir, liberalisme. Kemudian tokoh yang memperjuangkan menghapus kesengsaraan. Yang pertama, tokoh sosialis utopia. Para cendekiawa Perancis dan Inggris antara lain Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen. Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa masalah sosial yang dihadapi dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif. Kemudian Fourier pada 1772 sampai 1837 berpendapat bahwa kehidupan yang sehat banyak dapat dicapai dalam kesatuan kecil yang dinamakan Phalanx, terdiri dari kira-kira 1.600-an orang. Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 melarang anak di bawah umur 10 tahun untuk bekerja dan mengurangi jam kerja dari 17 jam menjadi 10 jam sehari. Kemudian tokoh sosialis ilmiah Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883, seorang Yahudi Jerman berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam, tetapi sendi-sendinya perlu dirombak secara radikal sampai terjadi transformasi total. Menurut Marx, kelas sosial telah tiada dengan sendirinya, tidak ada eksploitasi, penindasan, dan pemaksaan, akan tetapi untuk masyarakat yang didamai penggunaan kekerasan dan paksaan
sangat diperlukan. Partai Komunis, kemudian perkembangan sosialisme dewasa, Partai Komunis melancarkan gerakan destalinasi pada tahun 1956. Proses destalinisasi menimbulkan keresahan di negara komunis lainnya, terutama Eropa Timur. Kepatuhan negara komunis di Moskow mulai kendor dan timbul gagasan negara diperbolehkan mengembangkan komunisme yang lebih sesuai dengan gagasan disebut polisentris dilontarkan pertama kali oleh Tito Liantri. Yang selanjutnya komunisme. Teori Marxisme. Pengertian komunisme bersifat ateis, tidak diterima kekuatan dan dasar lain kecuali materi. Kelompok agama menafsirkan sejarah sebagai penyelenggaraan kehendak ilahi rencana Allah. Kelompok politik menganggap para kaisar, raja, dan pasukan sebagai kekuatan menentukan dalam sejarah. Dalam suatu masyarakat agraris, pemilihan tanah, kunci pembentukan lembaga, dan pemikiran politik, sosial, dan lain-lain. Konsep Marx tentang kekuatan produksi mengungkap hubungan manusia dengan alam. Hal ini membedakan Marx dari kelompok non-Marxian adalah pendiriannya bahwa perubahan sosial disebabkan oleh ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah maju dengan lembaga sosial yang mandek. Hanya dapat diciptakan melalui revolusi dengan kekerasan. Menurut Marx, di dalam bukunya Manifesto Komunis, ketika kekuatan produksi melampaui hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada, maka ada terjadi konflik kelas memiliki pemilik alat produksi dan kelas pekerja. Marx melihat adanya konflik dan yang tak terelakkan antara kelas pemilik alat produksi dan kelas pekerja. Perkembangan teknologi yang melampaui struktur sosial yang ada akan memperparah ketidakseimbangan dan memicu konflik. Revolusi kekerasan satu-satunya cara mengatasi konflik kelas. Kemudian, Lenin adalah seorang revolusioner Rusia yang menghasilkan pemimpin revolusi. Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 adalah politikus yang terkemukakan sekaligus politikus yang paling cerdas dan berhasil. Menurut Lenin, kegiatan komunis harus dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama, kaum pekerja harus membentuk organisasi buruh tersendiri. Kemudian perlu diciptakan kelompok kecil tenaga revolusioner yang profesional. Kemudian kesimpulan dari Stalin mengenai strategi komunis jangka panjang terdapat di dalam konsep empat ketegangan politik. Yang pertama, ketegangan kaum kapitalis dan kaum pro Letar. Kemudian ketegangan negara-negara imperialis dan daerah jajahan. Kemudian negara-negara imperialis dan dalam persaingan. Negara-negara komunis dengan negara kapitalis. Kemudian revolusi pada tahun 1917. Antara bulan Maret sampai bulan November 1917, kaum Bolshevik menggunakan tiga cara klasik mendapatkan kekuasaan. Yang pertama, mereka menyatakan dirinya dalam propaganda sebagai partai rakyat. Kedua, mengadakan infiltrasi atau penyusupan. Yang ketiga, merebut kekuasaan dengan cara kekerasan. Kemudian, kolektivitas pertanian. Alasan mendorong Stalin melaksanakan kolektivitas pertanian. Yang pertama, alasannya yang pertama, para penguasa komunis mereka merasa bahwa produksi pertanian yang ditingkatkan melalui mekanisme akan lebih dicapai bila diterapkan sistem pertanian kolektif secara besar-besaran daripada pertanian yang dimiliki perorangan dan kecil-kecilan. Kedua, pemilikan dan penggarapan pertanian secara perorangan menyangkal prinsip pokok komunisme. Kemudian yang ketiga, para penguasa komunis melihat adanya semacam politik dan psikologis secara langsung terhadap penerimaan atau akseptasi pengarah politik secara paksa. Kemudian yang setelah Perang Dunia Kedua, rezim komunis ingin melaju selangkah lagi dengan kolektivitas pertanian kembali sehingga terbentuklah kota-kota pertanian. Setelah Stalin meninggal pada tahun 1953, pemimpin-pemimpin Uni Soviet mulai dari
Khrushchev menyadari bahwa politik agraris komunis Soviet telah gagal dan bahwa pertanian Soviet tidak sanggup memberi makanan penduduk dengan cukup. Kemudian runtuhnya komunisme Uni Soviet. Munculnya Uni Soviet berawal dari revolusi 25 Oktober 1917 yang dilancarkan oleh kaum Bolshevik di bawah pimpinan Lenin. Pada tanggal 30 Desember 1922 terbentuklah Republik Sosial Uni Soviet yang terdiri atas Belorusia, Ukraina, Armenia, Aljazair, dan Rusia. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet termasuk menang perang dan masuk dalam kelompok The Big Five eh, bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina. Kemudian, beberapa hal yang patut dicatat dari pengganti Khrushchev, khususnya Leonid Brezhnev yang cukup masa pemerintahan. Yang pertama, kekuatan militer Uni Soviet meningkat tajam sejauh melampaui kekuatan militer Amerika Serikat. Kemudian, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada 11 Maret 1985, Mikhail Sergeyevich Gorbachev terdiri menjadi sekretaris jenderal PKUS. Tampilnya Gorbachev menjadi sekjen PKUS menggantikan Konstantin Chernenko, menandai suatu perubahan yang dramatis dalam tampuk pemerintahan Uni Soviet. Tampilnya tampuk pemerintahan Uni Soviet berhadapan pada masalah internal dan eksternal. Masalah internalnya yang pertama menurunnya produktivitas, kemudian anjloknya GNP dan birokrasi yang berbelit. Masalah eksternalnya, masalah Afghanistan, masalah Kampuchea, tanduk Afrika. Kemudian, gagasan yang dirancang Gorbachev ialah glasnost, glasnost atau keterbukaan. Yang kedua, perestroika atau restrukturisasi. Kemudian demokratisasi atau demokratisasi. Kemudian lahirnya permukaan negara-negara merdeka atau JIS. Pada 1990 dan 1991 telah banyak negara bagian yang menyatakan kemerdekaan, antara lain Lituania menyatakan kemerdekaannya pada 11 Maret 1990, Rusia pada tanggal 12 Juni 1990, Uzbekistan pada tanggal 12 Juni 1990, Ukraina 28 Agustus 1991, Belorusia 25 Agustus 1991, Kirgizia pada tanggal 31 Agustus 1991. Pengaruh glasnost dan runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, kemudian tumbangnya negara-negara komunis di Eropa Timur. Fasisme adalah perorganisasian pemerintahan masyarakat secara totaliter dalam suatu kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, realis, militeris, dan imperialis. Kemudian, dari latar belakang sosial, fasisme menarik minat dua kelompok secara khusus. Yang pertama, sistem ini menarik sekelompok kaum industriawan dan tuan tanah menyediakan membiayai gerakan fasis dengan harapan bangsa bahwa sistem tersebut dapat menyebabkan serikat-serikat buruh besar. Kemudian, akar-akar psikologi totalitarisme. Analisis tradisional mengenai kediktatoran politik telah didasarkan pada motivasi-motivasi mendorong pada pemimpin yang bersifat diktator seperti yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan dan hasrat sadis untuk demokrasi. Kemudian, teori dan praktik fasisme. Fasisme seperti halnya komunisme. Ini di mana-mana, tetapi fasisme tidak memiliki kenyataan yang mengikat tentang prinsip seperti yang dimiliki komunisme.
Unsur-unsur pokok dalam pandangan basisme yang pertama, ketidakpercayaan akan kemampuan akal, yang kedua, pengingkaran terhadap derajat persamaan manusia, yang ketiga, kode perilaku yang didasarkan atas dusta dan kekerasan, dan yang keempat, pemerintahan oleh kelompok elit, yang kelima, totalitarisme, dan yang keenam, realisme dan imperialisme, kemudian, dan yang terakhir, mentak hukum dan ketertiban internasional. Yang bab keenam membahas tentang peradaban Barat dan Timur. Hmm. Manusia adalah makhluk yang berakal sehingga ia mampu berpikir secara progresif dalam membentuk peradabannya. Manusia telah bergerak secara progresif dari zaman batu hingga zaman logam sampai akhirnya zaman silikon. Yang selanjutnya, peradaban Barat adalah sekumpulan konsep atau mafahim tentang kehidupan menurut ideologi Barat, yaitu kapitalisme. Kemudian pada abad ke-18 hingga ke-21 saat ini, peradaban beserta segala praktik dan manifestasinya telah secara efektif mengancam dunia. Ciri-ciri pokok peradaban Barat adalah sekularistik, pragmatis, hedonisme. Kemudian, peradaban Barat sebenarnya merupakan ramuan dari unsur-unsur Yunani kuno, Kristen, dan tradisi paganisme Eropa. Yang pertama, perkembangan peradaban Barat lebih ditekankan pada martabat manusia, kebebasan, dan iptek. Berarti kebebasan dalam peradaban Barat, topik kebebasan dan hak HAM adalah topik yang universal. Namun, ia tidak berarti netral sebab pembahasan mengenai kebebasan dan HAM pada umumnya hanya untuk perspektif manusia yang dalam peradaban Barat telah terbentuk dalam doktrin humanisme. Kemudian, secara global, peradaban Barat telah menciptakan tata dunia yang tidak adil yang dicirikan oleh imperialisme lewat mekanisme utang, perdagangan yang tidak adil, dukungan bagi para diktator dan tiran, dan pendudukan yang ilegal. Kemudian, perkembangan iptek dan masa peradaban Barat. Sebelum mengenal teknologi, maka perlu mengenal dulu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai data atau informasi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ilmu pengetahuan dan knowledge ini manusia menghasilkan ilmu rekayasa yang berkembang di berbagai bidang. Kemudian teknologi adalah sebuah terminologi yang berasal dari Barat atau Yunani, yaitu teknologi. Dia merupakan penerapan atau implementasi dari ilmu pengetahuan. Tujuan tertentunya antara lain memecahkan suatu masalah untuk menghasilkan suatu produk dan sebagainya. Namun seiring dengan awal perkembangan teknologi berasal dari Barat, maka seringkali teknologi dikaitkan dengan ide-ide kebarat-baratan atau westernisasi. Kesimpulannya, masalah HAM menjadi salah satu pusat perhatian sejak pertengahan abad 20 hingga kini. Ia tetap menjadi isu aktual dan berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi yang berasal dari Barat, maka sering kali teknologi dikaitkan dengan westernisasi. Peradaban Timur. Peradaban seringkali dimaksud sebagai negara kepercayaan material, substansi, keilmuan, adat istiadat yang terdapat pada sekelompok masyarakat. Salah satu contohnya adalah ilmu matematika untuk pertama kali telah ditemukan di negeri ini. Kemudian muncul pula dasa atau astronomi. Kemudian ada 3 aliran kebudayaan timur, yakni Konfusianisme, Buddhisme, dan Islam. Ketiga aliran ini telah mempengaruhi seluruh Asia lebih dari 2000 tahun. Ketiganya mengilhami sistem pendidikan, seni, sastra, perundang-undangan, organisasi sosial, dan dalam tingkatan lebih membentuk kesadaran kolektif. Konfusianisme merupakan suatu humanisme. Tujuan adalah mencapai kesejahteraan manusia dalam hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Buddhisme merupakan menunjukkan langkah menuju keselamatan. Setiap manusia diundang untuk mengikuti jejak langkah itu agar mencapai kesadaran yang pertama kali dialami oleh Buddha.
Kemudian Islam bermakna selamat, damai, dan pasrah kepada Allah. Kemudian di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Nabi Muhammad menyiarkan ajaran Islam di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Kemudian ada 4 tempat yang dianggap suci oleh umat Buddha karena berhubungan dengan kehidupan Siddhartha. Yang pertama, Taman Lumbini di Kapilawastu yang merupakan tempat kelahiran. Kemudian Bodh Gaya, ketiga Benares atau Taman Busa. Yang keempat, Kusinagara, tempat ia wafat pada tahun 482 Masehi. Para pemeluk agama Buddha mempunyai ikrar yang disebut Trisarana atau Tridharma. Yang pertama, saya berlindung kepada Buddha, kemudian saya berlindung kepada Dharma, dan yang terakhir, saya berlindung kepada Saga. Siddhartha Gautama mencapai nirwana yang sempurna disebut parinirwana. Kemudian Islam. Di Asia Tenggara, Islam didakwah di Asia termasuk Indonesia melalui 3 metode. Dibawa oleh para pedagang muslim dalam jalur perdagangan, kemudian oleh para dai dan orang suci. Kemudian dengan kekuasaan dan atau memaklumkan perang terhadap negara-negara penyembah berhala. Kemudian yang bab ketujuh, perkembangan iptek dan pengaruhnya. Pengembangan iptek di Indonesia, peradaban bangsa dan masyarakat dunia di masa depan sudah dipahami dan didasari akan terhadap situasi serba kompleks dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Disebut cloning, kosmologi, cryonic, cybernation, exobiologi, genetik, engineering, dan nanoteknologi. Kemudian rumusan 4 nilai luhur pembangunan iptek nasional, visionary, akuntabel, inovatif, dan excellence. Dampak perkembangan iptek di Indonesia yang pertama, menjaga keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Teknologi yang akan diterapkan hendaknya bentuk-bentuk dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. Memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam. Dampak perkembangan iptek di berbagai bidang. Yang pertama, penyediaan pangan, kedua, penyediaan sandang, penyediaan papan, penyediaan kesehatan, dan penyediaan energi. Dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Yang pertama, dampak positif memberikan berbagai kemudahan, kemudian mempermudah meluasnya berbagai informasi. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan, dan yang selanjutnya dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola berpikir, kemudian hilangnya budaya tradisional, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Dari masalah kuno hingga sekarang, kita juga mengenal berbagai macam ideologi yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat bangsa negara seperti feodalisme, kapitalisme, imperialisme, dan nasionalisme, demokrasi, sosialisme, dan kapitalisme. Ideologi kapitalisme cenderung mencapai kemakmuran hanya untuk menggelintir orang, mendorong lahirnya ideologi atau paham sosialis yang menghendaki adanya kemakmuran bersama. Kapitalisme yang matang kemudian munculnya imperialisme di kalangan negara-negara barat dengan sasaran kawasan Asia dan Afrika. Imperialisme dan kolonialisme mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan di negara-negara yang dijajah. Nasionalisme di kawasan Asia dan Afrika dimotori oleh golongan intelektual, melahirkan munculnya organisasi modern yang berjuang. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul negara-negara nasional yang menganut paham demokrasi. Di sisi lain muncul perang dingin, yakni perang ideologi, perang urat syaraf antara blok barat di bawah komando Amerika Serikat dan blok timur di bawah komando Uni Soviet. Teknologi sebagai hasil budaya manusia memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif. Khususnya di Indonesia, perkembangan iptek telah membawa berbagai kemajuan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, dampak iptek perlu diwaspadai dan diminimalkan agar tujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud
Terima kasih. Sekian dari resum buku Sejarah Intelektual dari Dr. Randes Leo Agung S. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam saya meresum buku sejarah intelektual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Maaf ya guys, ini matanya agak sedikit mendol. Terima kasih. Bye.